Kami dari kelompok 3, saya Dimas, Saya Firni, saya Delvi, Saya Ungu. dan kami akan mempresentasikan makna dari Gog dan Magog, terus pemerintahan Kristus, lalu ada penghakiman terakhir, dan kami akan presentasikan dalam Kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7 sampai yang ke-15. Selamat menyaksikan. Teman-teman, saya akan menjelaskan siapakah bangsa-bangsa yang dimaksud Gog dan Magog dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Lalu apa peran mereka? Nah, identitas Gog dan Magog adalah yang pertama, dia adalah sebuah simbol yang menandakan bangsa-bangsa yang melawan umat Allah. Nah, bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang disesatkan oleh iblis. Nah, arti Gog sendiri adalah suatu pemimpin, dan Magog adalah suatu tempat atau suatu daerah. Dalam Yeskiel pasal ke-38 juga dijelaskan bahwa Gog dan Magog adalah suatu bagian yang dipimpin oleh raja, dan dia menyerang umat Allah atau yang dikenal dulu adalah bangsa Israel. Sedangkan dalam simbol kitab Wahyu itu diadopsi bahwa Gog dan Magog itu adalah suatu bangsa yang memang akan datang dan dia akan menyerang umat Allah, yang notabene adalah orang-orang percaya yang Allah telah selamatkan. Lalu apa peran mereka? Peran mereka jelas. Yang pertama, mereka menolak pemerintahan dari Allah, sehingga mereka dipimpin oleh pasukan iblis atau penyesat-penyesat iblis. Lalu dia menyesatkan bangsa-bangsa atau orang-orang yang beriman. Dia menggoyahkan iman para orang-orang percaya. Lalu yang ketiga, dia melakukan serangan terhadap Allah di dalam peperangan yang terakhir, dan dia juga melakukan banyak sekali dosa, sehingga pemberontakan pada akhir zaman itu disebabkan oleh bangsa-bangsa yang memang disesatkan oleh iblis dan menyerang umat Allah. Dan berikutnya adalah penghakiman terakhir dalam konsep keadilan serta kasih Allah. Nah, pemahaman dalam penghakiman terakhir itu di ayat ke-11 sampai 15 dikatakan bahwa Allah duduk di tahta putih yang maha tinggi. Beliau hadir sebagai hakim yang adil untuk menghakimi baik orang yang besar maupun orang yang kecil. Dia juga menghakimi baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar, sehingga tidak lagi ada yang dibeda-bedakan. Disinilah letak keadilan Allah, di mana dia hadir sebagai hakim yang adil, dari mana kemahaadilan Allah. Dan dia juga menjadi suatu bagian kemahakasihan, di mana orang yang percaya sampai pada akhir zaman dia akan diselamatkan oleh karena kasih dari Kristus. Berikut adalah penjelasan dari saya. Terima kasih. Dadah. Oke, selanjutnya teman-teman, arti danau api dan nasib pemberontakan. Definisi danau api yang disebut dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai yang ke-15. Danau api adalah lambang dari kematian kedua atau kebinasaan yang permanen atau abadi. Ini adalah tempat di mana pemberontakan terhadap Allah dihukum secara abadi. Kebinasaan abadi, kemudian setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Terakhir, kuasa kematian juga dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah yang disebut kematian terhadap kedua. Perbedaan Hades dan danau api. Hades adalah keadaan sementara, kematian atau dunia orang mati. Danau api adalah tujuan yang permanen, di mana Hades dan kematian dilemparkan. Nasib akhir para pemberontak dan hukuman kekal bagi iblis dan mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dosa dan penghakiman Allah. Kebebasan manusia dan dosa. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas yang memungkinkan pilihan ketaatan atau ketidaktaatan. Allah menggunakan pilihan manusia untuk menemukan kemuliaan. Dosa berakar dari keinginan manusia untuk bertindak mandiri dari kehendak Allah. Iblis memanfaatkan kebebasan itu
untuk membinasakan manusia atau menggoda manusia dengan menggunakan kehendak bebas itu. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10 menggambarkan dilepaskan iblis setelah 1000 tahun. Ia akan menyesatkan bangsa-bangsa untuk peperangan terakhir dan menekan berat berdosa yang dalam. Penghakiman Allah yang adil dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 menjelaskan penghakiman Allah yang besar. Semua manusia yang akan dihakimi berdasarkan perbuatan yang tercatat dalam kitab-kitab. Dua kitab utama adalah catatan perbuatan dan kitab kehidupan. Mereka yang namanya tidak tertulis di kitab kehidupan akan mengalami kematian dosa, atau kematian yang kedua. Penghakiman ini menegaskan akuntabilitas yang universal dan konsekuensi kekal setiap perbuatan manusia di hadapan Allah yang Maha Tahu. Akuntabilitas dan rencana keselamatan atau keselamatan Allah, yaitu kebebasan manusia dan dosa, adalah bagian dari rencana Allah untuk menyatakan kemuliaannya dan keadilan Allah. Orang percaya memperoleh hidup yang kekal melalui penebusan Yesus Kristus dan menantikan penciptaan baru tanpa noda dosa. Setiap individu bertanggung jawab penuh atas pilihannya masing-masing. Selanjutnya kita akan melihat nasib orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, kita akan melihat dulu dalam Wahyu 20 ayat 15 ini dijelaskan bahwa setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api yang dipahami sebagai hukuman kekal dan kematian, yaitu keterpisahan dari Allah secara total. Karena itu orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan ini merujuk pada mereka yang tidak diselamatkan atau yang menolak anugerah dari Allah. Kita akan melihat karakteristik orang yang tidak tercatat, yaitu mereka yang menolak pertobatan dan perubahan hidup, tidak mau hidup sesuai dengan kebenaran dan melakukan dosa besar atau kekejian dan dusta. Terus namanya dihapus karena tentunya mereka berbuat dosa dan menyakiti sesama, mungkin tanpa kesalahan. Secara teologis, ini menggambarkan sikap hati yang keras dan terus-menerus memberontak terhadap ajakan pertobatan dan keselamatan yang Allah tawarkan. Nah, kita akan melihat konsekuensi dari penolakan anugerah tersebut. Yang pertama, penilaian dan penghukuman ilahi yang tak terhindarkan, dan yang kedua, pemutusan relasi dengan Allah secara total dan terbelenggu oleh kuasa dosa, dan mereka akan menanggung konsekuensi sesuai pilihan yang mereka lakukan. Nah, dari gambar ini kita akan melihat bagaimana umat pilihan Allah akan bersama-sama dengan Allah, sedangkan mereka yang berbuat dosa akan mengalami penindasan dan hukuman. Oke, pada saat ini kita sudah sampai di penghujung dari materi yang kita pada saat ini kita bahas. Kita sudah sampai di kesimpulan. Ada rangkuman pelajaran penting yang akan kita lihat dalam kesimpulan ini. Yang pertama adalah anugerah Allah yang berdaulat mengatasi penolakan manusia, mengubah hati secara radikal menjadi taat dan sukarela. Lalu yang kedua adalah kitab kehidupan berisi nama orang yang diselamatkan. Ini memperlihatkan tentang jaminan hidup kekal bagi orang yang percaya. Yang ketiga adalah penolakan Yesus Kristus berujung pada nama tidak tercatat dan lautan api. Ini yang memperlihatkan juga bagaimana iman yang adalah kunci dari keselamatan.
yang berujung pada lautan api. Lalu yang kedua adalah kasih Allah terwujud dalam anugerah yang mengikat, menarik, dan mentransformasi umat pilihannya. Yang ketiga, jaminan keselamatan bagi orang percaya sejati, menunjukkan kesetiaan dan kasih-Nya yang memelihara. Jadi, anugerah yang tidak dapat ditolak adalah kemurahan hati Allah kepada kaum pilihannya yang secara aktual menjadikan mereka umatnya, dan Allah adalah Hakim yang adil dan Bapa yang penuh kasih, menawarkan keselamatan melalui Kristus. Sekian presentasi dari kelompok 3 dan jangan lupa referensi di bawah sini ya.